Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya menonton, terutama untuk Bapak Roy selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen bagi kelas kami, kelompok 1 yaitu AK4801. Nah, di video ini berisi tentang tugas yang diberikan oleh Pak Roy mengenai discussion week 1. Nah, di video ini berisi tugas tersebut. Tugasnya apa isinya? Tugasnya adalah ketika kita, kelompok kami diberikan sebuah kasus, kami harus menganalisis beberapa langkah-langkah bagi sebuah perusahaan itu, di dalam kasus itu, untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di kasus ini, kita diberikan kasus yang berisi sebuah perusahaan yaitu PT Garuda Plastik. Nah, PT Garuda Plastik ini sendiri adalah perusahaan yang memproduksi plastik kemasan, baik untuk makanan, produk biasa, dan lain-lain. Nah, untuk itu, kenapa ada sebuah keputusan baru? Nah, di sini perusahaan ini mendapatkan sebuah opportunity atau peluang bisnis baru, yaitu plastik biodegradable. Nah, plastik biodegradable ini apa? Plastik yang sudah upgrade dari plastik sebelumnya, plastik konvensional yang seperti biasa gitu. Plastik yang diproduksi selama ini oleh PT Garuda Plastik itu sendiri. Nah, kenapa itu menjadi peluang? Di Indonesia, plastik biodegradable itu baru masuk. Jadi, PT Garuda Plastik ini mempunyai opportunity menjadi yang pertama untuk memproduksi plastik biodegradable ini. Nah, namun pastinya banyak pemikiran-pemikiran, opini-opini, argumentasi mengenai kenapa perusahaan ini harus mengambil keputusan untuk melanjutkan investasi ke produk itu atau tidak. Nah, dari situlah kami akan menjelaskan dari beberapa step. Nah, di sini ada 5 step. 5 step ini akan mempertajam apakah perusahaan itu harus mengambil keputusan iya atau tidak. Nah, dimulai dari step 1. Baik, setelah teman saya menjelaskan mengenai step-step yang telah dijelaskan, saya akan menjelaskan mengenai step pertama, yaitu merupakan plus minus dari berinvestasi menggunakan skema yang baru. Yang pertama itu merupakan kepatuhan dari regulasi, yang dimana PT Garuda itu sendiri itu mengamankan masa depan bisnisnya. Karena di Indonesia sendiri itu sedang gencar-gencarnya mengenai isu lingkungan, yang membuat itu berpotensi adanya pengadaan peraturan baru mengenai lingkungan yang lebih ketat. Jadi, kalau misalnya ada peraturan baru ini, biasanya itu ketika sebuah perusahaan tidak mematuhi, itu dapat dikenai denda atau apapun itu. Lalu yang kedua, yaitu peningkatan dari citra merek perusahaannya itu sendiri, yang dimana PT Garuda itu mengeluarkan segmen baru dan mendapatkan konsumen-konsumen baru yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih dari produk sebelumnya. Yang ketiga, yaitu merupakan keunggulan kompetitif awal, yang dimana ini PT Garuda itu dapat menjadi produsen pertama dari penggunaan produk ramah lingkungan ini. Nah, karena dia menjadi pembuat perbedaan yang baru pada produk plastik ini, itu PT Garuda ini tuh dapat mengamankan pelanggan-pelanggannya sendiri sebelum nanti perusahaan-perusahaan lain itu beralih dari plastik yang biasa ke plastik yang ramah lingkungan. Lalu yang keempat yaitu tentang inovasi dan kapabilitas internalnya, yang dimana itu ya perusahaan ini tuh ya menginvestasikan mengenai produknya. Di poin terakhir mengenai keuntungan, yaitu inovasi dan kapabilitas dari internalnya itu sendiri. Ya, dengan kita menggunakan produk baru atau skema baru ini, itu dapat mengembangkan produk-produk baru yang lainnya, yang dimana itu dapat meningkatkan kapabilitas dari ilmu material dari PT Garuda itu sendiri, yang hasilnya itu dapat membuat inovasi baru dalam pembuatan produk-produk lain untuk PT Garuda itu sendiri. Namun, dalam berinvestasi skema baru ini, itu tidak hanya poin plusnya saja, tetapi memiliki poin-poin minus. Yang pertama, yaitu biaya investasi modal awalnya itu besar. Kenapa itu besar? Karena harus penggunaan teknologi yang baru, harus pengembangan teknologi yang baru. Itu yang membuat
biaya yang harus dikeluarkan di awal itu lebih besar. Lalu yang kedua itu ketidakpastian dari bahan bakunya sendiri. Karena bahan bakunya itu sangat nggak sebebas atau nggak sebanyak produk dari bahan baku produk plastik biasa, itu tuh ngebuat kenaikan biaya produksinya dan gangguan jadwal produksi karena ya tadi rantai pasoknya dari bahan bakunya sendiri itu nggak pasti. Yang ketiga itu durasi pengembalian modalnya yang panjang atau lama gitu. Jadi kenapa lama? Karena laba laba yang didapatnya itu sangat lambat karena kan ini kan kita menggunakan skema bayar yang baru. Jadi mungkin orang-orang belum atau belum tahu mengenai produk yang kita keluarkan. Plastik yang ramah lingkungan ini itu tuh menjadi hambatan tersendiri buat perusahaan dalam pengembangan produk baru. Lalu yang terakhir itu resiko adaptasi pasarnya sendiri dan edukasi konsumen. Ya karena tadi saya sudah menjelaskan ini tuh merupakan produk baru, itu tuh konsumen mungkin nggak bersedia. Kenapa? Karena dari harganya yang lumayan tinggi yang diakibatkan dari bahan bakunya yang tidak pasti, itu tuh ngebuat konsumen dari pengguna plastik itu tuh berpikir dua kali untuk membeli produk yang dibuat jika dibuat baru yang menggunakan skema baru ini karena mulai dari harga yang mahal dan tidak tahu mengenai edukasi tentang produk ramah lingkungan itu akan menjadi hal yang cukup sulit. Nah, step 1 sudah selesai seperti yang teman saya jelaskan tadi. Dan saya sekarang akan mengambil sedikit saja kesimpulan mengenai step 1 ini. Nah, di step 1 ini mengambil judul identifikasi masalah. Jadi di step 1 atau step pertama itu ya kita harus tahu masalah apa yang pertama dihadapi oleh perusahaan ketika ingin mengambil keputusan ini. Nah, masalah yang pertama yang kami dapati itu adalah apakah perusahaan ini harus berinvestasi di mesin dan teknologi baru. Nah, untuk itu tadi step 1 sudah dijelaskan mengenai plus dan minus harus lanjut atau tidak untuk menginvestasi mesin dan teknologi itu. Nah, dari poin-poin plus minus yang sudah dibahas, kelompok kami itu mengambil titik di mana keberhasilan itu bukan saja sesuatu hal tentang keuangan atau uang gitu. Profit itu bukan uang saja. Nah, kelompok kami mengasumsikan bahwa ada hal-hal lain selain keuangan yang harus dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan, dan itu menjadi sebuah teori juga atau materi juga di akuntansi manajemen sendiri, karena ketika sebuah perusahaan mengambil keputusan hanya berfokus pada keuangan saja, akan ada aspek-aspek lain yang terlewat oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk itu PT Garuda Plastik ini kami mengambil titik keberhasilan lain selain keuangan itu adalah citra, mengikuti regulasi, dan lain-lain. Nah, untuk itu step 1 sepertinya belum cukup untuk memutuskan perusahaan ini harus lanjut apa tidak. Untuk itu masih ada 4 step lagi untuk diikuti. Berikut step kedua. Baik, lalu untuk setelah teman saya menjelaskan tadi, terdapat analisa keputusan investasi di plastik biodegradable ini. Nah, terdapat poin plus jika kita melakukan investasi di mana pertama pertumbuhan pasar. Nah, plastik biodegradable ini itu sebelumnya telah tumbuh atau bisa dibilang berkembang sebanyak 9,6% gitu kan, dan kebanyakan yang mendorong itu adalah pihak atau segmen F&B. Nah, lalu untuk dukungan juga pemerintah telah menciptakan PP dari Kementerian Perindustrian di nomor 55 tahun 2020. Nah, lalu ada juga meningkatnya permintaan pelanggan internasional, di mana terdapat tren yang signifikan yang digunakan melalui teknologi hijau ini. Nah, bahkan untuk bisa dibilang profitnya ini telah mencapai 156 juta USD antara 2020 hingga 2023. Nah, itu tuh menunjukkan adanya permintaan yang bisa dibilang cukup serius di sektor industri begitu. Nah, lalu ada juga bahan baku. Nah, untuk bahan baku lokal itu Indonesia telah
menciptakan bahan baku lokal yang berasal dari singkong gitu. Jadi mereka menggunakan resin bioplastik yang berbasis pati singkong. Nah, tapi ada juga poin minus dari analisa keputusan ini begitu. Nah, poin minusnya itu apa? Yang pertama itu dari biaya produksi. Untuk biaya produksi plastik PLA ini atau bisa kita sebut sebagai plastik biodegradable ini itu membutuhkan biaya modal istilahnya dari 135.000 hingga 280.000 begitu. Nah, lalu ada juga kenaikan biaya produksi di mana biaya produksi ini meningkat sebesar 38% dibandingkan menggunakan plastik konvensional gitu, atau bisa dibilang ketika melakukan produksi plastik konvensional atau plastik pada umumnya. Nah, lalu ada juga investasi mesin yang dimana namanya teknologi pasti berkembang. Jika kita membeli mesin ini lebih awal di kemudian waktu, tentunya akan juga terjadi peningkatan teknologi dan tentunya akan juga ada teknologi baru atau mesin baru. Jadi istilahnya kita apakah akan tetap berpacu dengan mesin yang udah ada atau kita akan mengeluarkan budget lagi untuk membeli mesin baru. Nah, itu bisa jadi sebuah poin minusnya gitu kan. Nah, ada juga kebingungan sertifikasi yang dimana di Indonesia ini belum terlalu jelas untuk pembuatan sertifikasinya bagaimana. Jadi regulasinya belum tuh masih abu-abu banget gitu. Nah, paling untuk itu aja sih untuk langkah investasinya yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, setelah step 2 tadi sudah dijelaskan oleh teman saya akan mengambil kesimpulan sedikit lagi mengenai step kedua. Step kedua ini mengambil beberapa informasi atau data atau fakta yang mendukung apakah perusahaan ini harus memutuskan apa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan iya karena ya ada informasi-informasi real yang terkait dengan misalnya pemerintah mendukung melewati standarisasi dan regulasi atau adanya prediksi bahwa permintaan konsumen akan meningkat dan lain sebagainya. Sedangkan di minus ya lagi dan lagi adalah fokusnya ke keuangan karena ya mungkin jangan melewati aspek lain selain keuangan itu benar, tapi ya yang jelas yang harus tidak dilewati itu adalah aspek keuangannya. Dan untuk kasus ini dari awal sampai akhir yang negatif itu akan selalu berfokus ke kerugian finansialnya, sedangkan yang positif mencoba untuk mencakup semua aspek selain keuangan dan keuangan itu sendiri. Nah, untuk saat ini kedua stepnya sudah mulai mengerucut dan mulai ada argumentasi atau opini yang menyebutkan bahwa keputusan perusahaan itu harus seperti ini atau seperti itu. Nah, untuk saat ini kita harus lanjut ke 3 step lagi dan ini adalah step ketiga. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi analisis prediksi yang step ketiga ini, ada 2 prediksi, yaitu prediksi positif dan prediksi negatif. Untuk prediksi positif, yang pertama itu prediksi kenaikan harga jual. PT Garuda Plastik akan mendapatkan margin tambahan. Diprediksi bahwa karena meningkatnya kesadaran lingkungan dan ada tuntutan dari corporate buyer seperti F&B dan retail, PT Garuda Plastik dapat menerapkan harga premium. Lalu untuk prediksi positif yang kedua yaitu pertumbuhan volume penjualan. Diprediksi volume penjualan produk biodegradable akan tumbuh secara eksponensial. Dan hal ini dapat terjadi juga dikarenakan ada tuntutan dari klien besar. Lalu untuk prediksi positif yang ketiga yaitu keuntungan dari insentif pemerintah dan ekspor. Diprediksi bahwa pemerintah Indonesia akan segera memberikan intensif atau kemudahan kredit untuk industri hijau. Selain itu, produk biodegradable akan membuka peluang ekspor
yang besar ke negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki regulasi plastik yang sangat ketat. Selanjutnya yaitu pengurangan biaya jangka panjang. Diprediksi bahwa seiring meningkatnya volume produksi dan adopsi PT Garuda Plastik dapat mencapai skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi per unit. Selanjutnya yaitu prediksi negatif. Untuk prediksi negatif yang pertama itu yaitu ketidakmampuan mengelola kualitas produk. Diprediksi bahwa kesulitan dalam memproses bahan baku biodegradable akan mengakibatkan kegagalan atau cacat produksi di awal. Jika produk gagal pada saat mencapai pasar dan konsumen, hal itu akan merusak reputasi merek dan membatalkan keunggulan dari produk tersebut. Lalu untuk yang kedua yaitu reaksi cepat kompetitor atau perang harga. Diprediksi bahwa jika PT Garuda Plastik ini berhasil dalam produk ini, kompetitor besar lainnya akan segera menyusul dengan investasi serupa, membanjiri pasar dan memicu perang harga. Hal ini akan menghilangkan peningkatan margin dan volume penjualan. Nah, dari step ketiga tadi yang mempunyai judul prediksi masa depan, tentu isinya memprediksi hal-hal yang bisa terjadi. Nah, kan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan kan, makanya kita melakukan sebuah kira-kira dalam tanda kutip ya. Jadi di poin plus tadi, kelompok kami berusaha untuk mengambil sisi optimisnya. Bagaimana jika di masa depan ternyata sangat menguntungkan, jika di masa depan ternyata sangat bagus keputusan IA itu. Nah, sedangkan di poin negatifnya, bukan sisi pesimis, tapi sisi resiko apa sih yang bisa didapatkan di masa depan. Nah, seperti di masa depan tuh, jika terjadi ini, maka perusahaan tuh akan mengalami seperti itu atau ini. Nah, untuk prediksi masa depan merupakan step yang penting juga karena ya keputusan investasi mesin dan teknologi ya jelas mengenai waktu juga gitu kan, karena ya namanya investasi pasti jangka panjang. Nah, untuk itu butuh step terakhir yaitu keputusan final. Bagaimana perusahaan melihat ketiga step tadi membantu perusahaan itu untuk membuat suatu keputusan. Nah, saya akan melanjuti penjelasan yang telah teman saya tadi jelaskan, yaitu step 4. Nah, step 4 ini adalah analisis keputusan final. Jadi kayak dalam analisis investasi final ini itu perusahaan PT Garuda itu akan melihat jika investasi plastik biodegradable ini adalah hal yang layak untuk kedepannya. Nah, hal ini tuh ada dua sisi keputusan, itu dari sisi positif itu dan negatif. Nah, saya akan menjelaskan posisi positif dulu. Jadi yang pertama tuh ada pencapaian ambang batas finansial. Jadi kayak bisa dilihat tuh MPV itu yaitu net present value-nya itu positif dan IRR itu di atas biaya modal perusahaan. Jadi dilihat tuh dari secara analisis keuangan. Jadi kayak proyek biodegradable ini adalah mencapai tingkat pengembalian internal tuh yang melebihi modal perusahaannya. Jadi kayak walaupun payback periodnya itu akan lebih lama dari produk konvensional ya, tetapi itu secara finansial itu ada hal yang layak untuk diinvestasikan, dan bagi para pemegang saham itu akan menciptakan nilai secara jangka panjang. Nah, yang kedua itu pemanfaatan jendela peluang pasar secara strategi secara jangka panjang. Jadi kayak PT Garuda Plastik ini tuh melihat bahwa biodegradable ini adalah masa depannya industri ini. Jadi kayak ini akan menjaminkan posisi mereka sebagai first mover di industri ini. Lalu itu akan mencegahkan tereliminasi dari rantai pemasok global di masa depan. Yang ketiga itu ada mitigasi resiko reputasi yang tidak terukur. Jadi
hal ini berkaitan dengan melindungi nilai merek. Jadi kayak pastinya jika perusahaan ini pada akhirnya berinvestasi pada biodegradable ini, itu pasti ada risiko denda dan kerugian karena efek dari polusi plastik gitu. Jadi kayak dinilai bahwa biayanya itu tidak terukur itu lebih tinggi daripada biaya investasi modalnya. Jadi keputusan ini tuh untuk berinvestasi itu adalah kayak premi asuransinya perusahaan lah gitu. Jadi kayak untuk mencegah kerugian kerugian reputasi secara jangka panjang. Nah, yang keempat itu ada kesepakatan pada strategi pengurangan risiko. Jadi itu akan menjaminkan bahwa investasi itu lebih terstruktur. Lalu kayak strategi mitigasi risiko ini juga telah disepakati gitu. Jadi kayak contohnya kayak kontrak pasukan bahan baku untuk jangka panjang, atau kayak menstabilkan harga gitu. Nah, itu tuh akan diterapkan secepatnya oleh perusahaan, sehingga tuh kayak resiko finansial itu lebih terkendali gitu untuk kedepannya. Nah, itu untuk hal positifnya. Nah, sekarang akan menjelaskan sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya itu yang pertama kegagalan memenuhi target keuangan jangka pendek. Jadi kayak profitabilitasnya perusahaan itu jadi kayak terlalu rendah gitu lah. Jadi kayak walaupun memang setelah dianalisis kembali tuh kayak payback periodnya itu ternyata bisa lebih dari 7 tahun gitu, dan NPV-nya tuh ternyata 0 atau negatif. Nah, itu akan berdampak buruk bagi perusahaan. Jadi kayak keputusan untuk berinvestasi itu didasarkan pada keharusan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitasnya tuh di perusahaan itu untuk mempertahankan profitabilitasnya perusahaan saat ini. Nah, yang kedua itu ada prioritas modal untuk proyek mendesak lainnya. Jadi kayak di sisi lain, walaupun ini adalah untuk berinvestasi pada biodegradable ini adalah yang menarik, tapi PT Garuda Plastik itu melihat kalau hal ini adalah hal yang baru di Indonesia, dan pasti itu pasti akan memerlukan modal yang besar. Jadi kayak perusahaan tuh melihat tuh lebih baik untuk mengalokasikan dananya tuh kepada proyek-proyek lainnya tuh yang lebih menjaminkan gitulah. Jadi kayak misalnya kayak kayak peningkatan efisiensi mesin yang sudah ada, atau kayak ekspansi ke pasar regional lainnya gitu. Yang pastinya itu lebih menjaminkan karena memang biodegradable ini yang masih belum tahu lah, masih abu-abu lah gitu. Nah, yang ketiga tuh ada ketidakmampuan mengontrol rantai pasok dan harga bahan baku. Jadi kayak pasti perusahaan akan memiliki ketergantungan eksternal yang tinggi. Jadi kayak resiko bahan baku impor itu tuh yang mahal dan berfluktuasi. Jadi kayak jika tidak dikelola secara efektif gitu, dan harga jual premium itu tidak cukup untuk menutupi kerugian, itu tuh keputusan itu akan ditunda sampai adanya ketersediaan bahan baku lokal dan yang lebih terjamin dan pastinya lebih murah daripada bahan baku impor. Nah, yang terakhir itu kurangnya dukungan infrastruktur pemerintah. Baik lagi, biodegradable ini adalah hal yang baru di Indonesia, jadi kayak pemerintah pun aja masih belum bisa menjaminkan kayak infrastruktur pengelolaan limbahnya gitu. Habis itu jika memang biodegradable ini akan diproduksi, fasilitas pengomposannya itu tuh di Indonesia tuh kayak belum memadai gitu.
Ya, jadi kayak bahkan pemerintah daerah tuh juga eh, pemerintah daerah itu tuh juga ditangguhkan oleh keputusan ini. Jadi ya seperti itu. Jadi kayak masih belum bisa menjaminkan pengolahan limbahnya lah, intinya begitu. Jadi itu dari penjelasannya dari saya. Jadi kayak bisa disimpulkan, jadi kayak dari keputusan positif, perusahaan itu mencondongkan lebih ke non finansial. Sedangkan untuk keputusan negatifnya itu lebih mencondongkan pada kerugian finansial. Ya, jadi seperti itu. Jadi penjelasan seperti saya. Step keempat sudah selesai. Perusahaan sudah memikirkan secara matang-matang mengenai apakah dia harus lanjut atau tidak. Dan untuk saat ini, kelompok kami, kelompok 1, mengasumsikan agar lanjut ke step 5 bahwa perusahaan melanjutkan investasinya atau perusahaan melanjutkan untuk mengiyakan plastik biodegradable harus diproduksi di perusahaan tersebut. Nah, untuk saat ini karena keputusannya adalah iya, maka harus ada sebuah plan B, atau mungkin ya bukan plan B juga sih, lebih tepatnya apa yang akan terjadi dan bagaimana mengevaluasinya, bagaimana menilai ulang saat mengimplementasikan keempat step tersebut. Nah, untuk itu hadirlah step kelima atau step terakhir. Berikut step kelima. Selanjutnya adalah poin-poin dari dampak negatifnya. Yang pertama ada kinerja produk di bawah standar pasar. Jadi perusahaan ini tuh mendapatkan reputasi jelek ya di awal, dikarenakan mungkin karena daya simpan dari produk barunya ini tidak bertahan lama. Dari sini bisa diakibatkan juga dari pegawainya sendiri yang belum terlalu profesional dalam mengelola produknya tersebut agar bertahan lama. Selanjutnya saya akan menyampaikan dampak negatif. Yang pertama itu ada kinerja produk di bawah standar pasar, yang dimana perusahaan ini tuh mendapatkan reputasi jelek di awal dikarenakan terdapat isu yang dimana produk yang dihasilkan ini masa tahan lamanya itu sebentar. Nah, di sini bisa diakibatkan karena pegawai dari perusahaan tersebut belum mengetahui lebih dalam tentang produk tersebut, karena kita tahu juga produk tersebut baru, jadi pegawai tidak terlalu profesional untuk mengelola produk tersebut agar tersimpan masanya dengan lama. Terus yang kedua ada ketidaksesuaian antara klaim dan realitas lingkungan. Nah, di sini tuh perusahaan juga mendapatkan sertifikasi yang tidak baik terkait produk yang dihasilkan itu, karena katanya produknya itu gagal terurai. Di sini yang perlu kita ketahui juga kalau teknologi di Indonesia ini belum terlalu canggih ya. Jadi TPA yang ada di Indonesia ini masih menggunakan sistem open dumping. Jadi teknologi pengelolaan sampahnya itu belum terlalu mendukung dari produk yang baru itu. Nah, step kelima atau step terakhir dari kasus ini sudah selesai. Teman saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika produk ini lanjut. Nah, di plusnya adalah bagaimana opportunity yang sudah diambil itu akan menghasilkan other opportunity atau peluang bisnis lainnya. Jadi ketika kita mengambil keputusan iya, justru itu baru titik awal. Nah, di prosesnya atau di jalannya akan muncul peluang-peluang baru. Nah, dari peluang-peluang baru itu, perusahaan harus bisa memikirkan peluang baru apa saja yang dapat muncul, dan ketika sudah dipikirkan, ya harus dipikirkan lagi bagaimana mengoptimalisasikan
peluang-peluang bisnis baru tersebut. Nah, untuk negatifnya bukan tindakan apa yang bisa merugikan, tapi yang kami ambil adalah resiko apa yang mungkin terjadi jika kami mengambil iya. Dan karena kita sudah tahu resikonya, kita dapat memitigasinya dengan cara-cara yang sudah tadi teman saya jelaskan. Nah, untuk itu video ini sudah selesai. Kesimpulan dari setiap stepnya sudah saya berikan, dan detail-detailnya sudah teman-teman saya berikan. Dan untuk itu saya kelompok 1 pamit undur diri. Selamat tinggal.